Hujan turun seperti tumpahan langit yang menahan tangis terlalu lama. Kota malam sepi, lampu-lampu jalan memantul di genangan air, dan suara rintik hujan menjadi simfoni sendu yang menemani langkah seorang gadis. Serena, 22 tahun, memeluk jaket lusuhnya yang mulai basah di bagian bahu. Sepulang dari menggambar potret anak kecil di taman kota, ia tertahan di sebuah halte tua yang catnya mulai terkelupas. Ia sendirian. Atau begitulah yang ia pikirkan, sampai terdengar dentuman keras dari atas bangunan tua di seberangnya. Seketika langit menyala, bukan karena petir, tapi oleh seberkas cahaya putih menyilaukan yang jatuh lurus ke bumi. Suara seperti kain robek dan angin berputar hebat menampar wajah Serena. Ia terlonjak, melangkah mundur dan melihatnya. Seseorang tergeletak di jalan yang becek, tubuhnya telanjang dada, kulitnya pucat bersinar samar, dan dari punggungnya mengucur darah. Di sana, ada bekas luka besar, seperti sesuatu pernah tumbuh di punggungnya lalu tercabik habis. Serena mendekat, ragu dan takut, namun rasa iba lebih besar. Ia merunduk dan menyentuh wajah pria itu. Dingin, tapi matanya terbuka perlahan. Matanya tak seperti manusia. "Maaf, kamu siapa?" Pria itu bergumam, suara lirih dan parau, hanya satu kata, "Terbuang." Serena menoleh ke sekitar. Tak ada siapa-siapa. Tak ada mobil. Tak ada bantuan. Hanya dia, hujan, dan makhluk aneh ini yang tubuhnya gemetar dan membisikkan kata-kata yang tak ia mengerti. Dengan susah payah, Serena memapahnya menuju kontrakannya di gang sempit dekat pasar lama. Butuh hampir 1 jam. Tubuh pria itu berat, tapi hatinya terasa lebih berat. Apa yang baru saja ia temukan? Siapa dia? Dan mengapa hatinya berdebar seperti mengenal sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini? Petualangan menyentuh ini baru dimulai. Malam itu, Serena tidak tahu bahwa keputusannya menyelamatkan pria asing dengan luka sayap itu akan mengubah takdirnya selamanya. Hari berikutnya dimulai tanpa matahari. Langit kelabu, seperti mengabarkan sesuatu yang lebih dari sekadar cuaca buruk. Di dalam kamar sempit kontrakan Serena, pria asing itu terbaring di atas kasur tipis yang biasa dipakai Serena sendiri. Luka di punggungnya telah dibersihkan, tapi menganga dalam garis-garis robek seperti bekas sayap. Bukan luka biasa. Serena tahu itu. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, menatap pria itu sejak pagi, secangkir teh pahit tak lagi hangat di genggamannya. Di sampingnya tergeletak kertas-kertas gambar. Ia mencoba menggambarnya, tapi tiap kali ia melukis matanya, tangannya bergetar dan hasilnya hancur. "Apa kau manusia?" bisiknya lirih, seolah takut ia bisa mendengarnya bahkan dalam tidur. Namun pria itu membuka mata. "Namamu siapa?" tanya Serena, pelan, masih menjaga jarak. Pria itu menatapnya lama. Bola matanya bagaikan cermin langit malam yang tak punya dasar. "Arel," katanya akhirnya. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak digunakan. "Siapa kamu sebenarnya?" desak Serena. "Dan apa maksudmu, terbuang?" Arel menunduk. Hening menggantung cukup lama, hingga Serena mengira ia tak akan menjawab. Namun perlahan, ia bicara, bukan dengan kata biasa, tapi dengan nada yang menyayat, seperti suara kenangan. "Aku bukan dari dunia ini," katanya. "Aku pernah tinggal di tempat yang tak bisa dijangkau manusia, tapi aku melanggar aturan. Aku menyelamatkan seorang manusia yang seharusnya mati. Karena itu, aku diusir." Serena menelan ludah, hatinya berdebar kencang. "Tempat itu maksudmu, surga?" Arel tidak menjawab, tapi pandangannya mengarah ke langit lewat jendela sempit. Dan dari sana, Serena tahu jawabannya. Lalu keanehan mulai terjadi. Burung-burung yang biasa ramai di atap genteng hilang. Jam dinding berhenti tepat pukul 3.33. Dan bunga kertas di jendela yang sejak lama layu mekar kembali, satu-satu, seperti disentuh kehidupan. Serena menggigil, tapi anehnya, ia tak merasa takut. Justru ada ketenangan dalam kehadiran Arel. Dan rasa iba yang pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malamnya Serena bermimpi. Ia berdiri di sebuah ruang putih tanpa ujung. Di depannya, sosok berjubah cahaya duduk membelakanginya. Saat sosok itu menoleh, matanya kosong. Tapi dari punggungnya, sayap terbakar api. Api yang menyala tanpa asap.
dan terdengar suara. Cinta tidak diciptakan untuk malaikat. Hukum kami sederhana. Cinta manusia adalah kehancuran kami. Serena terbangun dengan nafas terengah. Arel sedang duduk di sudut ruangan, menatapnya. Aku tak bisa tinggal lama, katanya dengan suara sendu. Dunia ini mulai menolakku. Tapi Serena, dalam kebisuannya tahu satu hal. Ia tak akan membiarkan Arel pergi, meskipun itu berarti melawan langit. Hari-hari berlalu seperti musim yang enggan berganti. Serena menyembunyikan Arel dari dunia luar. Ia mulai berbohong kepada tetangga, menyimpan sisa makanan lebih banyak dari biasanya, bahkan menjual lukisannya diam-diam agar bisa membeli obat dan pakaian untuk Arel. Arel tak lagi hanya menjadi tamu di rumahnya. Ia menjadi bayangan yang menemaninya menggambar, duduk bersamanya saat hujan, bahkan diam bersamanya saat malam terasa terlalu panjang. Namun cinta tidak pernah diam. Serena menyadari detik demi detik, Arel mulai mengisi celah di hatinya yang telah lama kosong. Ia tertawa kecil ketika Arel mencoba memahami hal-hal manusiawi, seperti rasa asin, kedinginan, atau bingung melihat lilin menyala. Tapi di balik tawa, ada kecemasan yang tumbuh. Tubuh Arel mulai melemah. Luka di punggungnya tak kunjung sembuh. Kulitnya makin pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya dari hari ke hari. Apa yang terjadi padamu? Tanya Serena suatu malam. Mereka duduk berdampingan di atap rumah, di bawah langit berbintang. Aku bukan diciptakan untuk tinggal di sini, bisik Arel. Semakin lama aku di bumi, tubuhku membusuk perlahan. Aku kehilangan sebagian dari diriku, sebagian cahaya. Apa yang bisa kulakukan? Arel menoleh padanya. Kau sudah melakukannya. Kau memberiku alasan untuk tetap hidup. Tapi itu justru yang berbahaya. Serena menggenggam tangannya. Aku tak peduli. Saat itulah, angin malam berubah dingin luar biasa. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk jiwa, seolah seseorang atau sesuatu tengah mengawasi mereka. Dan benar saja, keesokan harinya Serena menemukan bulu putih tergeletak di ambang jendela. Bukan bulu burung. Ini terlalu halus, terlalu bercahaya. Serena mengambilnya dan saat disentuh, bulu itu bergetar. Kemudian membakar ujung jarinya sejenak. Ia menjatuhkannya. Arel hanya menatapnya. Wajahnya pucat. Ia mengenal tanda itu. Dia datang, katanya dengan suara pecah. Pengintai dari langit, malaikat yang dikirim untuk menyeretku kembali. Serena terpaku. Siapa dia? Arel menunduk. Namanya Rafael. Dulu, aku menganggapnya sahabat. Di tempat lain, di puncak gedung tua yang telah ditinggalkan manusia, berdiri sosok tinggi berselimut jubah malam. Sayapnya membentang, namun tidak putih bersih seperti legenda. Sayap Rafael berwarna perak gelap, berkilau dan tajam seperti bilah pedang. Matanya menatap ke bawah, ke arah kota yang sibuk. Arel, bisiknya, senyumnya samar, dingin. Kau jatuh karena cinta manusia? Begitu rendah? Lalu Rafael mengeluarkan benda kecil dari balik jubahnya. Lukisan lama, sobek di tepinya, bergambar wajah seorang gadis dengan senyum malu-malu. Gadis itu bernama Serena. Serena tidak tahu bahwa Rafael bukan sekadar malaikat pengintai. Ia adalah masa lalunya yang telah dilupakan. Sosok yang pernah ia tolak dalam bentuk manusia, dan kini kembali. Bukan untuk membawa Arel kembali ke langit, tapi untuk mendapatkan kembali Serena. Meski dengan cara apapun, Serena semakin sering bermimpi tentang langit yang runtuh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang putih tak berujung. Di hadapannya, dua sosok bersayap saling menghunus cahaya. Satu bermata, teduh seperti samudra, satu lagi bermata, tajam seperti bayangan petir. Ketika Serena melangkah mendekat, suara berat menggema di langit. Cinta itu tak pernah netral. Ia membangun atau menghancurkan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Di luar jendela, malam terasa tak biasa. Hening, terlalu hening. Arel duduk di lantai, menggambar dengan arang wajah Serena. Ia sudah menggambar wajah itu puluhan kali, dari sudut berbeda, dengan ekspresi yang tak pernah berubah. Damai. Tapi wajahnya kini tak menunjukkan damai. Ia gelisah. Ia tahu Rafael sudah dekat. Dan malam itu Rafael datang. Serena mendengar ketukan halus di pintu. Saat membukanya, ia terpaku.
Di ambang pintu berdiri pria asing berpakaian rapi, membawa setangkai bunga anggrek hitam. "Serena," katanya, "lama tak bertemu." Ia memanggil namanya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Mata Rafael berwarna kelabu, terlalu sempurna untuk manusia, tapi senyumnya menyimpan luka yang tidak bisa dijelaskan. "Aku kenal kau?" tanya Serena bingung. Rafael menatapnya, lembut namun menusuk. "Kau pernah mengenalku, di kehidupan sebelum kau tahu apa itu cinta sejati." Serena mundur selangkah. Arel muncul di balik punggungnya. Matanya langsung membeku. "Rafael," gumam Arel, suaranya gemetar. "Saudara," balas Rafael. "Atau dulu kita menyebutnya begitu." Pertemuan itu tidak meledak, tapi menyelinap seperti racun. Rafael tidak menyerang, tidak menggertak. Ia hanya diam, menyebar kehadiran, mengusik kebersamaan Serena dan Arel sedikit demi sedikit. Ia muncul setiap malam, membawa bunga, membawa kisah tentang dunia di atas sana. Tentang masa lalu Serena yang ia klaim pernah hidup bersamanya dalam bentuk manusia di masa lampau. "Serena pernah milikku," bisik Rafael suatu malam saat hanya ia dan Arel yang berbicara. "Kau tahu itu, bukan? Dia pernah mencintaiku sebelum dia mencintaimu." Arel menggertakkan gigi. Luka lamanya terasa membakar kembali. "Dia tidak mengingatmu, Rafael, karena yang dia cintai adalah siapa dia saat ini, bukan bayangan yang kau pegang." Rafael hanya tertawa, tapi tawanya bukan tawa manusia. Ada bunyi logam dan gemuruh di baliknya. "Aku tak butuh kenangan. Aku hanya butuh satu hal. Serena memilihku." Dan itu saat pengkhianatan dimulai. Serena mulai berubah. Ia bermimpi berjalan di koridor langit. Ia melihat versi lain dari dirinya, duduk berdampingan dengan Rafael, tertawa di taman cahaya. Hatinya bimbang. Kenangan asing mengendap, pelan-pelan menyusup. "Aku merasa pernah mencintainya," kata Serena suatu malam pada Arel. Matanya bimbang. Arel menunduk, luka di punggungnya berdarah kembali. "Dia menipumu, Serena. Malaikat sepertinya bisa mengatur kenangan manusia yang pernah disentuh cinta." Serena terdiam, air matanya mengalir pelan. "Kalau aku pernah mencintainya, apakah salah bila hatiku kini terbagi?" Arel memalingkan wajah. Ia tahu jawaban itu lebih menyakitkan dari kematian. Di langit yang jauh, cahaya runtuh perlahan. Dan cinta yang seharusnya menyelamatkan, mulai merobek hati. Serena duduk sendirian di taman tua dekat gereja kota, tempat ia dulu sering melukis. Dedaunan jatuh perlahan, membentuk pusaran kecil di kakinya. Tangannya menggenggam dua sketsa, dua wajah, Arel dan Rafael. Keduanya mengguncang hidupnya. Arel menyelamatkannya dari kesepian. Rafael menyibak pintu masa lalu yang tak pernah ia tahu ada. Dan kini, keduanya berdiri di dua sisi yang saling menarik jiwanya ke arah berbeda. "Mengapa cinta bisa seperti ini?" bisiknya. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. "Rafael." Ia duduk di sampingnya tanpa bicara. Lama mereka terdiam. Baru ketika angin menepis rambut Serena, Rafael menyodorkan seikat bunga anggrek putih, berbeda dari biasanya. "Aku menyerah, Serena," katanya tiba-tiba. Serena menatapnya terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku tak akan memaksamu memilih. Tapi aku ingin kau tahu. Kau pernah mencintaiku dalam hidup yang lain. Aku turun ke bumi bukan untuk mencuri cinta itu kembali, tapi karena aku tidak bisa menahan rindu." Air mata Serena jatuh. Ia tak tahu harus percaya pada yang mana, kenangan yang samar, atau perasaan nyata di sini dan sekarang. Sementara itu, Arel berdiri di atap kontrakan, tubuhnya lemah, luka di punggungnya terbuka lebar, darah bercampur cahaya menetes perlahan. Langit di atasnya berkedip-kedip, awan hitam menyatu membentuk pusaran. Ia tahu waktunya hampir habis, dunia langit tak akan menunggu. Jika Serena memilih Rafael, ia akan hancur. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya akan lenyap, ditelan kekosongan antara dua dunia. Tiba-tiba, kilat menyambar ke arah tanah, menghancurkan sebagian tembok atap. Dari cahaya itu muncul sosok berjubah emas. Wajahnya tidak asing. Mata Arel membelalak. Airelion, malaikat penghukum. "Langit sudah memberi cukup waktu," ucap Airelion dingin. "Pilihan manusia ini telah menunda keadilan. Sekarang waktunya selesai." Serena berlari. Angin berputar aneh. Langit berubah gelap walau masih sore.
Ia tahu sesuatu telah terjadi. Nalurinya menuntunnya pulang. Dan saat ia tiba, ia melihat Arel tertelungkup di tanah. Tubuhnya bersinar pucat, darah dan cahaya membentuk lingkaran di sekelilingnya. Di hadapannya berdiri Aurelion, bersiap menusukkan pedang cahaya ke dada Arel. "Jangan!" Serena berteriak, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Aurelion menoleh. "Kau sudah memilih." "Aku belum," jeritnya. "Kau tidak berhak menentukan cinta siapa yang benar." Raphael muncul dari balik bayangan, berdiri di sisi Aurelion. "Arel tak bisa bertahan di dunia ini. Jika kau tetap bersamanya, kau akan hancur bersama dia. Aku bisa menjagamu, Serena." Arel dengan sisa tenaga menatap Serena dan tersenyum tipis. "Kalau memilihku membuatmu terluka, biarkan aku pergi." Serena menangis. Tapi justru di momen itulah ia sadar. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang paling mengingat, tapi siapa yang rela dilupakan agar orang yang dicintainya tetap hidup. Serena berjalan perlahan ke arah Arel. "Aku memilihmu." Kilatan cahaya menyambar sekeliling mereka. Aurelion mengangkat pedangnya, tapi Raphael, untuk pertama kalinya, menghentikannya. "Aku pernah mencintainya," ucap Raphael lirih. "Tapi dia tidak lagi milikku, dan aku tak akan menjadi makhluk sebusuk itu untuk mempertahankannya dengan cara ini." Aurelion menatap Raphael, kecewa. Tapi ia tidak melawan. Langit tak bisa menentang kehendak cinta manusia yang murni, karena cinta yang murni tidak bisa dihukum. Dan langit mundur. Arel pingsan dalam pelukan Serena. Raphael pergi tanpa suara, membawa kehampaan yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Serena menang, tapi dengan luka yang tak terlihat siapapun, karena cinta sejati tak pernah datang tanpa kehilangan. 3 hari telah berlalu sejak langit mundur. Arel belum bangun. Tubuhnya seperti beku dalam cahaya redup, seolah menggantung di antara dunia manusia dan dunia asalnya. Urat-urat bercahaya mengalir dari leher hingga dadanya. Setiap malam, cahaya itu makin redup. Dan Serena tahu, Arel perlahan akan menghilang. Ia mencoba semua cara, berdoa, mencari tabib, bahkan mendatangi seorang wanita tua penjaga kitab tua di bawah gereja lama. Tapi tak satu pun menyentuh luka Arel yang bukan luka biasa. Sampai akhirnya, di tengah hujan malam Raphael datang lagi. Bukan dengan senyum, bukan dengan bujuk rayu. Tapi dengan air mata yang ia sembunyikan dalam nada tenangnya. "Aku tahu satu cara agar dia tetap hidup di dunia ini," katanya. Serena menatapnya curiga. Tapi Raphael tidak menatap balik. Ia menatap langit yang dipenuhi awan kelabu. "Ritual pelanggaran kedua," ucapnya. "Satu-satunya yang pernah dilakukan malaikat yang paling dibenci langit, Lucifer." Serena bergidik. "Aku tidak bicara tentang kesetanan. Aku bicara tentang pengorbanan. Jika kau benar-benar mencintai Arel, kau bisa memberinya cukup esensi jiwa dari manusia untuk menggantikan cahaya malaikat yang perlahan padam dalam dirinya." Serena terdiam, nafasnya tercekat. "Esensi jiwa?" Raphael menatapnya pelan. "Jiwamu, Serena." Tengah malam, Serena berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata merah karena menangis. Ia menatap Arel yang masih terbaring diam, tubuhnya nyaris tak bercahaya. Dan dalam heningnya, ia teringat satu hal. Cinta pertama memang mempesona, tapi cinta terakhir menyelamatkan. Ida berjalan ke sisi ranjang, mengambil tangan Arel dan mengecup dahinya. "Aku akan memilihmu sekali lagi dan selamanya." Ritual dimulai. Dengan panduan Raphael, Serena membawa Arel ke reruntuhan gereja tua di luar kota. Di bawah langit yang menggila, mereka berdiri di dalam lingkaran simbol kuno. Raphael menggambar tanda dari abu, darah, dan serpihan bunga anggrek putih, lambang cinta yang bersih namun siap dikorbankan. "Jika kau mundur setelah ini dimulai, jiwamu akan terbelah," ujar Raphael. Serena mengangguk. Ia duduk bersila. Tangan Arel di dadanya. Cahaya dari tubuh Arel mulai menyerap perlahan ke tangannya. Tapi bukan hanya cahaya, jiwanya mulai berpindah. Semua kenangan Serena. Ayahnya yang tertawa, ibunya memeluknya saat kecil, malam pertama ia mengenal Arel. Semuanya seperti ditarik pelan-pelan. "Berhenti!" teriak Raphael tiba-tiba. Serena terguncang. Ia terengah, jiwanya separuh telah tersedot ke tubuh Arel. Raphael mencengkeram bahunya. "Jangan lanjutkan. Jika kau teruskan, kau akan hidup tanpa cinta, tanpa emosi, tanpa jiwa."
Serena menatap Arel yang perlahan membuka mata. Serena, tidak, bisik Arel lemah. Tapi Serena hanya tersenyum. Biarkan aku mencintaimu, bahkan kalau kau nanti tak mengingatku. Dan dalam satu hela nafas terakhir, Serena melepaskan segalanya. Gelombang cahaya meledak di langit. Arel berdiri tegak, tubuhnya sempurna, tanpa luka. Tapi Serena terjatuh. Ia hidup, tapi matanya kosong. Penuh damai, namun tanpa kenangan. Tanpa rasa, Arel mengguncangnya, memanggilnya. Tapi Serena hanya menatapnya dan bertanya, "Siapa kamu?" Arel menangis. Untuk pertama kalinya, seorang malaikat menangis bukan karena kutuk atau langit, tapi karena kehilangan cinta yang diselamatkan dengan harga seluruh jiwa. Dan Rafael berdiri di antara mereka berbisik ke langit, "Beginilah akhirnya cinta manusia mengalahkan surga." Sudah sebulan sejak ritual malam itu. Serena kini tinggal di panti pemulihan jiwa. Wajahnya tetap cantik dan teduh, tapi kosong. Ia memandang matahari pagi seperti memandang kertas putih, tanpa rasa, tanpa makna. Setiap hari ia menggambar sosok bersayap, meski ia sendiri tak tahu mengapa. Arel menjaganya diam-diam dari kejauhan. Ia tak bisa mendekat, karena tiap melihatnya, Serena justru menjauh. Ia tidak mengenalnya, dan yang lebih menyakitkan, tidak merasakannya. Rafael menghilang sejak malam ritual. Arel mencarinya di mana-mana, di celah antara dimensi langit dan bumi, di batas lorong cahaya dan bayangan. Ia tahu, Rafael belum benar-benar pergi. Dan pada malam paling sunyi, di antara bisikan hujan, Rafael muncul. Arel berdiri di bawah lonceng tua gereja. "Aku ingin mengembalikan jiwanya," katanya tanpa basa-basi. Rafael menatapnya. Tubuhnya tampak rapuh, sayapnya mulai meretas seperti abu. "Kau tahu itu tidak bisa. Kau malaikat, Rafael. Kau lebih dari itu. Kau pernah melawan langit untuk cinta. Kau bisa melakukannya lagi." Rafael tertawa pendek. "Dan aku kehilangan segalanya karenanya. Bantu aku, bukan untukku, untuk dia." Rafael menatap langit. Matanya sendu, tak lagi sekeras dulu. Lalu ia membuka telapak tangannya. "Serena tak pernah kehilangan jiwanya, Arel. Dia menitipkannya padaku, karena dia tahu suatu saat kau akan datang mencarinya." Di jantung hutan, di atas batu yang menghadap lembah cahaya, Arel dan Rafael berdiri. Angin berhenti, waktu melambat. Rafael meletakkan kristal kecil di tangan Arel, sepotong jiwa Serena. Cahaya di dalamnya berkedip pelan, lemah namun hangat. "Tapi ada syarat," ujar Rafael. "Hanya bisa dikembalikan dengan satu cara. Kau harus mencium dia, saat ia tak lagi mengenalmu. Dan setelah itu, kau harus pergi." Arel mengangguk meski hatinya nyaris runtuh. Pagi itu Serena duduk di taman panti, menggambar seperti biasa. Arel datang, berjalan perlahan. Ia tidak membawa apapun, hanya kenangan yang kini tinggal satu arah. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya lembut. Serena mengangguk tanpa memandang. Arel tersenyum. Ia tahu ini akhir sekaligus awal. Ia duduk di sampingnya diam, lalu membuka mulutnya pelan. "Kau tahu, dulu, ada seorang gadis yang melukis malaikat setiap hari. Tapi ia tidak tahu, malaikat itu melukis wajahnya setiap malam." Serena berhenti menggambar. Ia memandang pria di sampingnya. "Siapa kamu?" Arel tersenyum. Ia mengangguk pelan, lalu mencium keningnya. Cahaya meledak pelan dalam senyap. Kristal jiwa menghilang. Serena tersentak, dadanya sesak. Tiba-tiba semua kenangan kembali menubruk. Senyum Arel, luka-luka, malam ketika ia memilihnya, dan rasa itu. Rasa yang dulu ia serahkan. Air matanya jatuh deras. Tapi saat ia menoleh, Arel sudah tak ada. Serena kini mengajar seni di sekolah kecil. Ia kembali tertawa, kembali hidup. Tapi setiap malam, ia menatap bintang paling terang dan berkata, "Aku tahu kau melihatku. Aku tahu kau mencintaiku. Bahkan jika dunia tak mengizinkan kita bersama, cinta kita sudah cukup untuk membuat langit membungkuk." Di ujung galaksi cahaya, seorang malaikat duduk di tepi gerbang langit yang rusak. Ia melukis wajah perempuan di bumi. Ia tidak menyesal, karena sekali dalam hidupnya, ia dicintai sepenuhnya.